Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama dan yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan nikmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini. Dengan nikmat yang Allah berikan pada siang hari ini, kita bisa meringankan langkah-langkah kaki kita bisa meringankan ayunan tangan kita, bisa meringankan hati kita untuk menuju salah satu rumah Allah tabaraka wa ta'ala, untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita yakin seyakin-yakinnya, kita sadar sesadar-sadarnya bahwasanya kita beriman bahwasanya setiap nikmat yang Allah berikan hari ini, setiap nikmat yang kita rasakan hari ini, setiap sedikit apapun nikmat yang kita miliki hari ini, semata-mata karena dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang kalian dapatkan, apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian peroleh, semata-mata datangnya dari Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai hamba Allah, kita bersyukur kepada Allah dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang mensyukur nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambah daripada nikmat tersebut. Dan barang siapa yang tidak mensyukurinya, barang siapa yang mengkufurinya, maka murkanya Allah, azabnya Allah, siksanya Allah sangat pedih. Ada orang yang mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, tapi dia tidak melaksanakan sholat. Yang perempuan tidak menggunakan jilbab, dia tidak menutup auratnya, dia tidak melaksanakan perintah Allah, malah dia melaksanakan larangan Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, orang yang mengucapkan alhamdulillah tapi dia melaksanakan larangan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, maka alhamdulillahnya adalah alhamdulillah yang dusta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad bin Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan yang beliau bawa hingga yaumul qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang ketiga, di atas mimbar yang sangat berbahagia ini, di hari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, mari saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan iman kepada Allah, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, takwa yang benar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah.
Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami ingin bawakan judul khutbah, yaitu cara meraih kebahagiaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, banyak orang yang ingin meraih kebahagiaan, siapapun dia, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu para pejabat, baik itu rakyat jelata, baik itu yang berkulit hitam maupun yang berkulit putih, baik itu yang di desa maupun yang di kota, semua menginginkan kebahagiaan, semua menginginkan kedamaian, semua menginginkan kesenangan. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan. Sampai-sampai kita sering berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan kebaikan-kebaikan di dunia ini, kita menginginkan kebaikan-kebaikan, kita menginginkan kedamaian-kedamaian. Tapi orang menginginkan kebahagiaan, banyak yang salah langkah. Orang yang menginginkan kebahagiaan, banyak yang salah melakukan kebahagiaan, banyak yang salah dalam mencari kebahagiaan, banyak yang salah dalam meraih kebahagiaan. Maka saya akan berikan satu ayat saja, rumus. Kalau matematika itu ada rumusnya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik, maka harus melewati rumusnya. Maka di sini saya akan berikan rumus dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tahu sendiri bahwasanya Al-Qur'anul Karim sebagai hudan, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk. Barang siapa yang mengambilnya, barang siapa yang mempelajarinya, barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang mentadaburinya, barang siapa yang mengamalkannya, barang siapa yang mendakwakannya, dan barang siapa yang bersabar di atasnya, maka dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah yang ke-7, Allah memberikan gambaran, Allah memberikan bagaimana rumus untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai orang-orang yang beriman. Ya Bani Adam, imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Apabila datang rasul-rasul kepada kalian, apabila datang perintah dan larangan kepada kalian, apabila datang rasul yang membacakan kepada kalian ayat-ayatnya, yang menyampaikan isi Al-Qur'anul Karim, apa kata Allah? Apabila kalian melakukan dua hal saja, melakukan dua hal perintah Allah, melaksanakan dua hal perintah Allah, menunaikan dua hal saja perintah Allah dalam ayat ini, maka kita akan mendapatkan as-sa'adah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Apa kata Allah? Yaitu yang pertama, famanittaqa, yaitu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang pertama ini, apabila datang perintah Allah, apabila datang larangan Allah, apabila datang seruan Allah, apabila dibacakan oleh para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah, dan kita menyikapinya, kita menyambutnya dengan apa? Dengan sesungguh hati melaksanakan perintah Allah, dari ayat-ayat yang dibacakan, dari ayat-ayat yang dibacakan larangan-larangannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, satu kisah. Suatu ketika pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang perempuan yang tinggal di pinggir kota Madinah. Suatu ketika pada malam hari Rasul Umar bin Khattab berjalan-jalan. Kisah ini dibaca oleh anak-anak kita, anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi menceritakan kisah ini. Ini bukan kisah fiktif, kisah yang benar-benar terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kisahnya? Suatu ketika terjadi paceklik, kemarau yang begitu panjang, pohon-pohon kering, tumbuh-tumbuhan kering, tanaman-tanaman kering, dan rumput-rumput pun kering. Sehingga banyak pedagang-pedagang saat itu mencampur susu dengan air. Banyak pedagang-pedagang yang nakal saat itu mencampur susunya dengan air. Maka muncullah pengumuman Umar bin Khattab, barang siapa yang masih mencampur susunya dengan air,
maka saya akan meluruskan dengan pedang. Jadi ini tegas, bukan keras. Lalu pada malam hari itu seorang anak berbincang-bincang dengan ibunya, "Wahai anakku, semakin hari air susu daripada kambing kita semakin menipis. Bagaimana kalau kita lakukan seperti pedagang-pedagang yang lainnya, kita mencampur susu dengan air saja?" Apa kata anak ini? "Wahai bunda, bukankah bunda pernah mendengar siapa saja yang mencampur susu dengan air, maka Umar bin Khattab akan meluruskannya." Apa kata bundanya? "Wahai anakku, bukankah malam ini malam yang gelap gulita, tidak ada orang yang melihat kita pada malam hari ini?" Apa kata anaknya? "Wahai bunda, walaupun Umar bin Khattab tidak tahu, walaupun Amir Mu'minin tidak tahu, tapi Allah, Tuhannya Umar bin Khattab, Tuhannya kita, mengetahui apa yang kita lakukan hari ini." Maka takwa kepada Allah ini akan memunculkan kebahagiaan. Ternyata di luar rumah itu didengarkan oleh Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, datanglah kepada gang itu, datanglah kepada rumah itu, lamarlah salah satu gadis itu. Maka insya Allah dari pernikahan mereka ini, wanita yang suci, yang tidak pernah masukkan barang yang haram dalam perutnya, dari anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, lahirnya cucunya Umar bin Khattab yang bernama Umar bin Abdul Aziz." Kenapa Umar bin Abdul Aziz ini lahir? Disebabkan karena lahir dari perutnya wanita yang suci, tidak pernah masukkan barang yang haram ke dalam perutnya, dan laki-laki yang takut kepada Allah. Maka hari ini kalau ada anak-anak kita yang nakal, kalau ada anak-anak kita yang membangkang, kalau ada anak-anak kita yang membangkang sama kedua orang tuanya, jangan langsung menyalahkan anak kita, jangan langsung memukulnya, jangan langsung menghardiknya, jangan langsung mencacinya, jangan langsung memaki anak kita. Muhasabah, perhatikan apa yang telah kita makan, apa yang telah kita hari ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hadis yang kedua saya bawakan. Sebenarnya kalau membawakan kisah itu cukup banyak sekali kisahnya. Hadis yang kedua, suatu ketika Abu Dzar ini adalah sahabat Rasulullah yang setiap Rasulullah SAW banyak berbarengan dengan beliau, bahkan terkadang berbarengan, bergoncengan, yaitu bukan naik motor, bukan naik BMW, tapi naik keledai. Biasanya bos yang membonceng, biasanya bos itu tidak pernah menyetir kalau ada sopirnya, tapi ini yang menyetir keledai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali-sekali kalau kita ini sebagai bos, sebagai pimpinan, sebagai direktur, sekali-sekali bawa mobilnya, bawa motornya. Jadi bagaimana rasa sensasi daripada bawahan kita yang menyetir. Saat itu Abu Dzar digonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Wahai Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Bertakwalah antum nanti dimanapun antum berada. Takwa itu bukan saat ramai saja. Takwa itu bukan dalam masjid saja. Takwa itu bukan saat ada pengajian saja. Takwa itu bukan saat ada orang tua kita saja, bagi anak-anak kita, bagi pemuda dan pemudi kita, bagi santri-santri kita, bagi siswa-siswa SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa perguruan tinggi. Takwa itu bukan dalam kelas. Takwa itu bukan di hadapan dosen. Tapi takwa itu dimanapun antum berada, baik saat sendiri maupun saat ramai, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sedih, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Kita dituntut oleh Allah bertakwa kepada Allah. Nah, saat ini sangat luar biasa. Ada orang hari ini, Masya Allah, beberapa hari yang lalu kita patut mencontohi, walaupun memang ini hanya pandangan mata saya saja. Salah seorang sahabat kami, namanya Ustadz Ismail, meninggal anaknya. Masya Allah, meninggal dalam usia 18 tahun. Saat kami datang ke rumahnya, beliau mencontohi benar-benar para sahabat Nabi SAW. Beliau menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, pakaian yang disetrika dengan rapi, menghadapi tamu-tamu yang datang dengan senyumannya, dengan tatapannya. Beliau tidak pernah menangis.
Lalu apa yang beliau pahami dalam hal ini? Anaknya meninggal dalam umur 18 tahun, penghafal Al-Quranul Karim, sedang menimba ilmu. Masya Allah, dosanya sedikit, tapi umurnya 18 tahun, ya tentu dosanya mungkin sedikit. Sehingga apa? Saat anaknya meninggal dunia, beliau tidak merasakan kesedihan. Karena Masya Allah, mungkin apa? Boleh jadi apa yang beliau ajarkan, boleh jadi apa yang beliau tuntunkan untuk anaknya membuat dia bahagia, mati dalam keadaan menghafal Al-Quranul Karim. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini senantiasa memiliki sifat yang takwa ini. Yang kedua, kisah yang kedua, satu kisah lagi, baru saya melanjutkan pembahasan yang keduanya. Yang kedua, suatu ketika ada namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah salah satu budak sebelum dia dimerdekakan oleh tuannya. Sebelum itu dia dimerdekakan oleh tuannya, dia itu budak sebelum menjadi seorang ulama. Suatu ketika tuannya itu menyuruh untuk menjaga sebuah kebun delima. Lalu kebun delima itu bertahun-tahun Abdullah bin Mubarak ini menjaga kebunnya. Lalu suatu ketika tuannya kembali. Lalu apa kata tuannya? Wahai Mubarak, petikkan aku buah delima yang manis-manis. Setelah itu Mubarak memetiknya, petik delima tersebut. Apa yang terjadi? Setelah dia memetiknya, menyuruh tuan untuk memakannya. Apa kata beliau? Wahai Mubarak, kata tuannya, apakah engkau tidak tahu mana buah yang manis, mana buah yang masam? Apa kata Mubarak? Wallahi wahai tuanku, bukankah tuan tidak pernah menyuruh aku untuk memakan buah ini? Aku hanya menjaganya, aku tidak pernah memakannya, aku tidak pernah mencicipinya. Karena yang disuruh itu adalah menjaga, bukan memakannya. Tuannya bingung, bagaimana mungkin bertahun-tahun orang ini menjaga kebun delima, tidak pernah mencicipi walaupun satu biji. Lalu tuan ini bertanya kepada masyarakat sekitarnya. Lalu persaksian masyarakat itu menjadi bukti ketakwaan Mubarak. Apa kata masyarakat? Wallahi, kami bersaksi kepada Allah, kami tidak pernah melihat Mubarak ini memakan buah delima walaupun satu biji. Baik. Setelah itu sepulangnya dari rumahnya, beberapa hari kemudian tuan ini datang kepada Abdullah bin Mubarak. Lalu apa kata tuan ini kepada Mubarak? Wahai Mubarak, saya datang bukan urusan masalah delima, tidak, tapi saya datang punya urusan yang lebih penting ketimbang pohon delima ini. Apa gerangan itu wahai tuanku? Apa kata tuannya? Aku punya anak gadis, saya bingung anak gadis saya ini mau dinikahkan dengan siapa. Tolong berikan nasihat kepada saya agar saya bisa memilih pasangan yang pas, agar saya bisa memilih calon suami yang pas untuk anak saya. Lalu apa kata Mubarak ini? Wahai Tuhan, baik, dengarkan nasihat saya. Orang-orang Yahudi menikahkan anaknya karena kecerdasannya. Orang-orang Nasrani menikahkan anaknya karena kekayaannya. Dan orang-orang bangsawan menikahkan anaknya karena harta dan kedudukannya. Sedangkan orang-orang beriman menikahkan anaknya karena ketakwaannya. Lalu Tuhan pilih yang mana? Apa kata tuannya? Saya adalah orang Islam, saya adalah orang yang beriman kepada Allah. Tentu saya akan menikahkan orang yang bertakwa dengan anak saya. Dan hari ini saya katakan, tidak ada orang yang lebih bertakwa yang saya lihat daripada engkau. Maka kamu akan saya nikahkan dengan anak saya, dan pohon delima yang kamu jaga ini menjadi milikmu. Masya Allah. Anak gadis bosnya, pohon delima yang dimiliki, dijaga tiap hari, diambil oleh Mubarak dan dimerdekakan. Maka dari pernikahan ini lahirlah Abdullah bin Mubarak. Kenapa lahir lagi begini? Karena dari perut wanita yang soleha, dari laki-laki yang menjaga kemaluannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Saya tambah 3 menit. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan? Yang pertama tentunya bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah wa aslaha, melakukan perbaikan. Dan perbaikan yang harus kita lakukan itu adalah harus sesuai dengan tuntunan-tuntunan para nabinya Allah. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Harus sesuai dengan tuntunan para sahabatnya. Kita tidak boleh membangkang. Kita tidak boleh mengambil cara-cara yang lain. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Bagi orang yang mengambil cara-cara yang lain untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan dakwah, untuk menasihati orang lain, tapi dengan cara-cara yang lain, cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, cara-cara yang tidak dicontohkan oleh para sahabatnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran Karim surat An-Nisa ayat 119? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghairi sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiro. Barang siapa yang menentang Rasul dalam segala persoalan, baik persoalan dakwanya, baik masalah persoalan sosialnya, baik masalah persoalan politiknya. Menentang di sini bukan ajak Rasulullah berantem. Rasulullah SAW telah tiada. Menentang di sini adalah menentang syariatnya, menentang cara-cara perbuatannya, menentang sunnahnya. Siapa saja yang menentangnya dan menentang orang-orang yang mengikuti beliau. Para siapa? Para sahabat Nabi. Ayat ini turun, orang-orang beriman di sini adalah para sahabat Nabi SAW. Apa kata Allah? Kata Allah di sini, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghairi sabilil mu'minin wa nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan mereka sesat, biarkan mereka menyimpang karena mereka tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasulullah, dan tidak mengikuti para sahabatnya. Setelah mereka menyimpang, paginya menyimpang, siangnya menyimpang, sorenya menyimpang, kaya dan miskinnya menyimpang. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti daripada contoh-contoh Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Wa nuslihi jahannam, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Saat masiro, itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa selamat? Maka apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuntum khairu ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Untuk apa? Kenapa dikatakan sebaik-baik umat? Ciri-cirinya ada 2. Karena mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan. Maksud ini mengajak kepada yang baik-baik, bukan mengajak kepada keburukan dan mencegah dari yang buruk. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan keberuntungan. Maka Allah berfirman di akhir ayatnya, yaitu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang melakukan 2 hal ini akan mendapatkan, tidak akan ada rasa takut dalam hatinya, tidak ada kekhawatiran dalam hatinya, dan tidak ada kesedihan dalam hatinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dikuatkan oleh para ulama yang lainnya, siapa saja yang tidak ada kesedihan dalam hatinya, siapa saja yang tidak ada rasa takut dalam hatinya, siapa saja yang tidak ada rasa kekhawatiran dalam hatinya, dia telah mendapatkan as-sa'adah. Dua-duanya harus ada. Ada orang yang takut tapi tidak sedih, itu pun tidak akan bahagia. Ada orang yang tidak sedih tapi takut, itu pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak sedih, tidak takut, tidak khawatir, tidak sedih, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud dawa ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Rabb, ampunlah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, apabila hari ini masih ada anak-anak kami yang tidak taat kepadamu ya Allah, tidak menyambut seruanmu ya Allah, bukakanlah pintu hidayah kepadanya ya Allah, agar dia bisa mendengarkan petunjukmu ya Allah, mendengarkan seruanmu ya Allah, mendengarkan daripada ajakan-ajakanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, apabila ada anak-anak kami hari ini yang perempuan belum menggunakan jilbab dengan sempurna ya Allah, apabila ada istri-istri kami hari ini ya Allah, apabila ada istri-istri orang-orang yang beriman hari ini ya Allah belum menutup auratnya dengan sempurna, apabila ada istri-istri hari ini ya Allah yang sering membicarakan aib orang lain ya Allah, duduk membicarakan aib orang lain ya Allah, maka bukakanlah pintu hidayah kepada mereka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.